Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Pengadukan kompos yang kedua. Ini umur kompos 2 minggu. Jadi seminggu sekali kita aduk. Ini kompos dari Kohe yang sudah lama, tapi masih ada muncul suhu tinggi. Mudah-mudahan minggu depan sudah tidak tinggi lagi dan bisa kita pakai. Ada pertanyaan dari teman, tolong peragakan cara buat suplemen organik tanaman. Ini menarik. Suplemen organik tanaman mestinya itu semacam pupuk yang bagus untuk tanaman. Kalau menurut kami ada kompos, pupuk organik cair atau POC, mikroorganisme lokal atau MOL, zat perangsang tumbuh, ada PGPR, bakteri perakaran, kemudian macam-macam, ada air lindi dan lain sebagainya yang terbuat dari bahan organik sebagai pupuk baik padat maupun cair. Itu adalah suplemen atau pupuk juga bagi tanaman. Intinya tanaman itu membutuhkan nutrisi secara organik ya. Ini kita bicara secara organik dari bahan organik, yaitu dari seluruh bagian tanaman maupun dari kotoran hewan ternak. Nah, ketika itu dibuat menjadi kompos atau dibuat sebagai pupuk cair, misalnya kompos sudah jadi kompos kemudian komposnya dibuat kompos tea atau teh kompos, maka itulah suplemen organik tanaman. Semua yang berasal dari bahan organik yang telah melalui proses pengomposan atau dekomposisi atau proses fermentasi, kandungannya itu selain unsur hara juga mengandung mikroba yang menguntungkan. Jadi kesimpulannya adalah suplemen organik tanaman paling bagus adalah kompos yang terbuat dari berbagai macam jenis dan ragam bahan organik. Jadi semakin beragam bahannya, maka semakin bagus kualitasnya dan semakin beragam pula kandungannya dan manfaatnya. Jadi sekali lagi, kompos itu menurut kami. Jadi tidak ada lain suplemen atau pupuk atau apapun itu zat perangsang tumbuh itu ada di kompos. Ada pembuatan zat perangsang tumbuh mungkin dari rebung bambu, dari bonggol pisang, dari air kelapa dan lain-lain. Kemudian ada PGPR yang diambil bakterinya dari perakaran. Kemudian ada pupuk cair yang dari urin atau air kencing hewan ternak. Kemudian kompos yang berasal dari mungkin dedaunan atau rumput-rumput atau jerami. Mungkin kompos yang dari kotoran hewan, kotoran ternak, dan lain sebagainya. Di semua bahan itu sudah ada ZPT, zat perangsang tumbuh, sudah ada unsur hara mikro, sudah ada unsur hara makro, sudah ada mikroba, sudah ada jamur yang bermanfaat juga. Semuanya sudah ada situ. Yang penting kita buat kompos dari berbagai macam, berbagai ragam bahan organik. Tentunya yang ada di sekitar kita, tidak usah mengada-ada. Ya, apapun yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan kompos yang sangat bagus. Kalau kita punya lingkungan, misalnya ada pekarangan dan lain-lain, kita bisa ambil sampah daun kering, bisa ambil rerumputan, bisa ambil sisa buah, kulit-kulit buah dan lain-lain. Kalau kita di dekat pasar, kita juga bisa ambil potongan sayur, bisa ambil kulit buah atau limbah buah atau buah busuk. Kalau kita di rumah ada dapur, kita bisa ambil potongan sayur, bisa diambil kulit telur, bisa diambil air cucian beras dan lain sebagainya. Semakin beragam bahan yang kita gunakan sebagai kompos, maka itu sudah menjadi suplemen organik tanaman yang bagus dan sangat-sangat lengkap. Sekali lagi kesimpulannya adalah kompos. Kita tidak usah pusing-pusing. Ya, kalau kita sudah buat pupuk cair dari air cucian beras juga nggak apa-apa. Kita sudah buat MOL atau pupuk cair dari limbah buah juga tidak apa-apa, diaplikasikan saja. Semua itu menurut kami adalah suplemen organik tanaman. Jadi apapun yang kita miliki, baik pupuk padat maupun cair, itu adalah suplemen organik tanaman. Mari kita manfaatkan sejengkal tanah yang kita miliki
untuk menanam walaupun hanya satu atau dua tanaman, karena akan banyak sekali manfaatnya buat kita. Tapi ingat, nanamnya secara organik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.